Analisis sebelum dan sesudah program PPM Situs Batu Goong, pengadaan inovasi untuk pembenahan. Sebelum dilaksanakannya program PPM, nampak akses jalan menuju objek wisata situs Batu Goong tidak layak, berupa jalan yang berlubang dan minim rambu-rambu lalu lintas serta penunjuk arah untuk menuju objek wisata situs Batu Goong. Dapat terlihat jelas jika kualitas jalan yang buruk untuk menuju lokasi situs Batu Goong berada. Setelah program PPM, kami mengharapkan adanya perbaikan jalan menuju situs Batu Goong oleh pemerintah Provinsi Banten atau pemerintah setempat di Pandeglang. Sehingga harapan kami perbaikan jalan bisa berkaca pada wisata farmhouse Lembang di Bandung, seperti tertera pada gambar tersebut, yang kelebihannya terletak pada akses jalannya sudah terkelola optimal baik dari segi kualitas jalan dan penunjuk rambu-rambu lalu lintas yang memadai sehingga resiko kecelakaan dapat diminimalisir. Sebelum dilaksanakannya program PPM, nampak akses jalan pada objek wisata situs Batu Goong yang tidak memadai, hanya berupa jalan setapak dengan kondisi hutan yang masih lebat disertai semak belukar dan minimnya penunjuk arah untuk menuju Batu Goong berada. Melalui program PPM yang dilakukan, kami mengharapkan adanya perbaikan kondisi wisata situs Batu Goong, khususnya pada bagian akses jalan di dalam lokasi situs Batu Goong. Pengelola wisata dapat berkaca pada wisata di Bandung, misalnya pada farmhouse yang memiliki kelebihan berupa kondisi jalannya sudah sangat rapih menggunakan paving block dan penataan ruang wisata yang sudah optimal, atau juga bisa menambahkan inovasi seperti yang ada di wisata Nemo Highland yang membangun akses jalan dengan arsitektur jembatan melalui tempat ketinggian agar memberikan kesan yang baru pada pengunjung atau wisatawan. Sebelum dilaksanakannya program PPM, nampak terlihat penangkaran Batu Goong memiliki kelemahan berupa gaya yang terlalu klasik, serta tempat Batu Goong berada yang terlalu terbuka dan penataan ruang sekitar yang tidak terurus berupa hutan dan pepohonan yang lebat sehingga menimbulkan kesan menakutkan pada situs Batu Goong. Setelah terlaksananya program PPM ini, pengelola wisata perlu melakukan revitalisasi paling tidak seperti wisata Taman Kupu-Kupu di Bogor yang menempatkan ruang simetris berbentuk setengah bentuk bola. Ruangan tersebut bisa menjadi referensi untuk menjadikan penangkaran situs Batu Goong. Selain karena estetis, dapat juga melindungi Batu Goong lebih optimal dengan konsep indoor. Selain itu juga penataan di sekitar situs Batu Goong perlu bercermin dari lokasi wisata Taman Kupu-Kupu yang terkelola dengan baik. Meskipun di tengah hutan, penataan ruang wisatanya sudah baik sehingga nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Sebelum dilaksanakannya program PPM, fasilitas untuk tempat beribadah pada objek wisata situs Batu Goong nampak pada gambar tersebut memiliki kelemahan, yaitu ketidaklayakan tempat ibadah hanya berupa ruangan kecil sepetak berbentuk persegi panjang dengan fasilitas yang tidak lengkap, dan pengadaan sejadah tempat untuk sholat yang sangat terbatas. Setelah terlaksananya program PPM ini, kami mengharapkan agar objek wisata situs Batu Goong dapat segera direvitalisasi. Pemerintah setempat dapat berkaca pada masjid milik Erick Thohir di USA, yaitu Masjid At-Thohir. Harapan kami, pemerintah setempat dapat membangun tempat ibadah yang layak baik berupa masjid atau musola sebagai tempat beribadah umat muslim. Pembangunan tempat ibadah tersebut dapat mencontoh seperti Masjid At-Thohir yang memiliki kelebihan berupa arsitektur yang baik, tempat yang nyaman, fasilitas yang lengkap berupa sajadah, Al-Quran, dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga orang yang beragama Islam dapat beribadah dengan khusyuk. Intinya, pembangunan tempat wisata perlu juga memperhatikan fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, bukan hanya berfokus pada pembenahan situs Batu Goong. Sebelum dilaksanakannya program PPM, nampak jika kolam pemandian Citaman belum dapat dikelola dengan baik karena tidak adanya pengadaan tempat kolam yang optimal, hanya dibatasi oleh bebatuan dan lumut yang mengelilingi sehingga resiko kecelakaan mungkin saja terjadi karena licin yang menyebabkan wisatawan dapat terjatuh. Selain itu juga kolam Citaman ini kurang memberikan inovasi karena hanya berupa tempat untuk berendam, tanpa menambahkan fasilitas atau ornamen pemanis lainnya sehingga terkesan monoton dan membosankan. Melalui program
atau kegiatan PPM ini kami mengharapkan adanya perubahan pada bagian kolom pemandian Citaman situs Batu Goong. Perubahan yang kami harapkan pada kolam Citaman ini menjadi seperti lokasi wisata di Sari Ater yang dengan kelebihan telah memiliki kolam pemandian dengan pengelolaan yang baik berupa penyediaan tempat kolam yang nyaman bagi pengunjung dan dilengkapi berbagai ornamen pemanis lainnya seperti saung, pancuran air, dan lain sebagainya. Selain itu perlu adanya penambahan wahana air pada kolam Citaman agar terkesan tidak monoton seperti di Sari Ater yang menambahkan wahana berupa perosotan atau waterboom yang dapat memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan selain hanya untuk berendam. Sebelum dilaksanakannya program PPM, nampak jika fasilitas toilet dan ruang ganti pada objek wisata situs Batu Goong sangat kumuh dan tidak terawat. Tingkat kebersihan yang minim karena sangat kotor dan tidak adanya fasilitas penunjang lainnya seperti kloset, wastafel, dan lain sebagainya. Setelah dilakukannya kegiatan PPM ini adalah adanya perubahan pada toilet dan ruang ganti yang ada pada objek situs Batu Goong. Perubahan yang diharapkan ini seperti beberapa referensi toilet yang dapat dilihat pada gambar tersebut dan ruang ganti yang memiliki kebersihan, kenyamanan yang baik. Lebih spesifik lagi, toilet yang diharapkan seperti toilet objek wisata di Pulau Haliga yang memiliki tingkat kenyamanan dan kebersihan yang sangat baik. Fasilitas yang lengkap berupa kloset, wastafel, ruang ganti yang memadai. Selain itu juga dari segi arsitektur toiletnya terlihat kekinian sehingga menambah kesan estetis dari objek wisata. Kondisi toilet yang tidak layak pada situs Batu Goong berupa kebersihan yang tidak terjaga, minimnya fasilitas yang memadai seperti kloset, tempat cuci tangan, dan lain sebagainya. Perlu dilakukannya perubahan seperti 3 referensi toilet dan ruang ganti seperti yang ditampilkan di gambar tersebut. Sebelum dilakukannya program PPM, nampak terlihat pengelolaan sampah yang belum optimal dengan masih berserakannya sampah di area sekitar objek wisata situs Batu Goong. Pada gambar tersebut juga memperlihatkan jika pengadaan tempat sampah yang masih minim, hanya berupa satu tempat sampah yang kondisinya juga sudah tidak layak pakai. Setelah dilaksanakannya program PPM, harus adanya perubahan pada pengelolaan sampah yang harus dikelola secara optimal. Pengadaan tempat sampah juga harus diperbanyak di setiap area objek wisata situs Batu Goong. Pengadaan tempat sampah ini bisa merujuk pada gambar di atas yang terdapat di Taman Balai Kota Bandung yang memiliki tempat sampah yang memadai di setiap sudut taman. Dan tidak hanya itu, dari segi desainnya pun terlihat lebih menarik karena terdapat mini poster berupa seruan untuk membuang sampah pada tempatnya. Penambahan tempat sampah pada objek wisata jika dikelola secara rapi seperti gambar tersebut maka tidak merusak pemandangan objek wisata dan justru bisa menambah nilai estetika pada objek wisata. Di samping itu memiliki nilai guna untuk menempatkan sampah. Sebelum dilaksanakannya program PPM, lokasi tempat berjualan atau kantin pada objek wisata situs Batu Goong memiliki kelemahan, yaitu adanya ketidaklayakan untuk tempat berjualan hanya berupa pengadaan tenda dan tidak banyak jajanan yang ditawarkan hanya berupa minuman dan makanan ringan. Hal tersebut membuat kesan objek wisata situs Batu Goong kurang menarik karena minimnya pembaruan pada objek wisata situs Batu Goong, khususnya pada bagian kantin tempat berjualan. Setelah dilaksanakannya kegiatan PPM ini, kami mengharapkan adanya perubahan pada kantin tempat berjualan seperti pada lokasi wisata Little Seoul Chingu Cafe yang memiliki kelebihan berupa tempat yang sangat nyaman baik dari segi estetika dan kegunaannya. Terdapat stand-stand tempat berjualan dengan desain arsitektur kekinian sehingga dapat menarik minat pengunjung. Selain itu juga kami mengharapkan adanya diversifikasi produk yang dijual, baik berupa penambahan aneka jajanan baik lokal asli daerah Pandeglang maupun aneka jajanan lainnya sehingga objek wisata situs Batu Goong dapat jauh lebih menarik di mata wisatawan dan tidak cenderung monoton.